Alhamdulillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang kita terima. Iman Islam tentunya yang paling utama, yang harus selalu senantiasa kita jaga, kita kuatkan lagi dengan berbagai macam metode, khusus metode yang paling mujarab, yang paling bagus adalah dengan menambahkan lagi ilmu pada diri kita agar kita makin mantap, makin kuat dalam berislam dan beriman. Dan di antara ilmu tentang keimanan yaitu tentang mengimani surga dan neraka, maka kita masih dalam perjalanan melengkapi materi tentang surga. Dan pada pagi hari ini kita sampai pada tema pakaian para penghuni surga. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah menyebutkan pada Quran surat Al-Hajj ayat 23. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Innallaha yudkhilul ladzina amanu wa amilus sholihat jannatin tajri min tahtihal anhar. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memasukkan orang-orang yang beriman dan beramal sholih. Sehingga di sini kita akan memahami yang namanya iman itu ya dirangkai dengan amal. Ngaku iman tok tapi enggak sholat ya, itu kurang tepat, tidak bisa dibenarkan. Mereka akan dimasukkan ke dalam surga tajri min tahtihal anhar, yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Yuhallawna fiha min asawira min dahab. Mereka di dalamnya diberi perhiasan berupa gelang-gelang dari emas, walu'lu'a, dan dari mutiara. Walibasuhum fiha harir, dan pakaian mereka di dalamnya adalah sutra. Jadi kalau kita kembali kepada temanya yaitu pakaian, maka ayat ini mengkonfirmasi kalau pakaian penghuni surga adalah sutra. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan, Innallaha yudkhilul ladzina amanu wa amilus sholihat. Sesungguhnya Allah memasukkan orang-orang yang beriman dan beramal sholih. Ai hada khabarun min Allah Ta'ala amma yusayyiru ilaihi awliya'ah. Maka ini adalah kabar dari Allah tentang keadaan akhir yang akan diterima oleh para wali-wali Allah. Ini tulisannya ngoten, wali Allah ini sapa Mas? Wali Allah itu orang yang bisa menghilang atau orang yang bisa terbang. Maka Allah menyebutkan ala wa awliya'ahu, bahwasanya aulia Allah itu la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Mereka adalah orang-orang yang tidak punya rasa takut dalam hidup dan tidak bersedih. Artinya takutnya hanya kepada Allah dan dia tidak pernah stres dengan dunia. Dan mereka adalah alladzina amanu wa hum yattaqun, orang yang beriman dan bertakwa. Iman itu landasannya adalah tauhid, takwa itu landasannya adalah mengikuti sunnah. Jadi yang namanya waliullah itu ya orang yang tidak berbuat kesyirikan dan orang yang menjauhi amalia-amalia yang tidak ada tuntunan. Walaupun tidak bisa terbang, walaupun tidak bisa ngayang, walaupun tidak bisa kebal, maka mereka adalah waliullah. Dan ketika dikatakan la khaufun alaihim wa lahum yahzanun, mereka tidak punya rasa takut dan tidak punya rasa sedih. Yang bisa merasa takut dan sedih itu orang normal. Berarti nek wong edan itu tidak pernah bisa, tidak punya rasa takut, tidak punya rasa sedih, tapi memang tidak bisa. Sehingga waliullah itu tidak mungkin orang gila. Makanya nek ningali fenomena tadi desa itu persis kayak India. India itu enak orang tuh pripun sithik ngono dianggap titisan biwa. Nah, di Indonesia orang tuh piye sithik itu dianggap waliullah. Sampai ra kelakuan ra katokan.
benar-benar persis gitu. Nah, makanya Bapak Ibu rahmati Allah, bersyukur gitu dengan gak termasuk orang-orang yang pokoknya mungkin boleh waliullah, boleh waliullah sampai grup band lain sebenarnya wali gitu kan. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, wa ahlu ta'ah, dan ini juga kabar gembira buat mereka yang taat. Minas sa'adati fid dunya wal akhirah, bahwasanya mereka akan mendapatkan kebahagiaan di dunia bahkan sampai akhirat. Kebahagiaan di dunia buat orang beriman itu apa? Ya karena bisa beribadah, bisa menikmati duduk di masjid, di majelis, maka itu kenikmatan dunia. Kemudian wa annahu yudkhiluhumul jannata yaumil qiyamah, dan puncaknya adalah mereka akan dimasukkan ke dalam surga pada hari kiamat. Kayak tadi saya bacakan ayatnya, laqad khalaqnal insana fi kabad. Manusia itu tak ciptakan dalam kondisi susah payah. Susah payah itu tafsirnya ada banyak. Ada yang dimulai dari hamil yang susah payah, lahirnya itu susah payah, pas hidup ya susah payah nyari nafkah, susah payah berjuang, susah payah ibadah, nanti mau meninggal sakaratul maut ya susah payah, nanti di kuburan ada fitnah kubur, pertanyaan kubur, ada kubur, susah payah, nanti dibangkitkan susah payah, matahari didekatkan 1 mil, hisab mizan susah payah, bahkan sampai ke sirat telaga sirat itu jembatan itu sudah licin, makanya kepleset. Pulau inilah dia lewat pinggir kampung Puniran dia kepleset lewat sirat ini. Yang dulu pindah detak dan dalam cocoran yang terlemah ya, dia kok ya tidak kepleset dan itu. Ajaran detak malah upah malah nomor terus kabeh. Tak tinggal mulai baca pengentek. Ya, lagi ning dunia kalau kepleset, oleh kita berikut insyaallah. Makanya Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa hiya at-turul lati fiha al-anhar al-jariyah, dan surga itu dikelilingi oleh sungai-sungai yang mengalir terus, bukan mandek. Niku sosok reget jadi mengalir terus. Al-khaliyu minad dhahab wal lu'lu', dan terdapat perhiasan dari emas dan mutiara. Wal malabisatu minal harir, dan pakaian dengan itu dari surga. Kama jaa fil ayat wal ahadits as-sahihah, sebagaimana yang disebutkan dalam ayat-ayat dan hadis-hadis yang sahih. Nanti ada ayat-ayatnya. Kemudian Imam As-Sa'di mengatakan walibasuhum fiha harir, pakaian mereka adalah sutra. Ai hada mimma yu'tihimullah minaz zinah al-hissiyah, maka ini termasuk perhiasan lahiriah yang Allah anugerahkan kepada mereka. Wa kullu dzalika dalilun ala karamatihim wa idominaimihim, dan itu menjadi tanda kemuliaan serta besarnya kenikmatan yang mereka peroleh. Terus nopo rasukan sing biasa ini pun mboten enten, klambi suwek-suwek ini pun mboten enten, klambine api-api. Kemudian ayat berikutnya Quran surat Fatir ayat 33, jannatu adnin yadkhulunaha yuhallawna fiha min asawira min dhahabin wa lu'lu'ah. Bagi mereka ada surga Aden, mereka masuk di dalamnya. Di dalamnya mereka diberi perhiasan berupa gelang-gelang dari emas dan mutiara. Wa libasuhum fiha harir, dan pakaian mereka adalah sutra. Pakaiannya sutra. Jadi kita bahas ini pakaiannya sutra. Ibnu Katsir mengatakan wa libasuhum fiha harir ai fil jannah, bahwasanya manusia itu dibolehkan pakai sutra itu nanti di surga. Wa hadza min tamamin ni'mati wa kamali as-surur, dan ini adalah kesempurnaan nikmat dan kebahagiaan yang mereka dapatkan. Fa innal hariru muharramun 'ala rijal fid dunya, karena yang namanya harir, kain terbaik itu sutra, itu diharamkan buat laki-laki di dunia. Ketika diharamkan di dunia,
maka mabahun lahum fil akhirah, nanti di akhirat itu boleh. Termasuk laki-laki itu tidak boleh pakai emas perak, itu di dunia. Perak boleh, emas itu nanti di surga itu boleh. Kemudian jangan masih ingat tentang sungai Khomer. Di dunia tidak boleh minum Khomer, tapi di akhirat nanti diberikan bahkan bukan lagi gelas tapi kali nyemplung angsal. Bukan mau diciduk tapi nyemplung angsal. Kebaikan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, pakaiannya selain sutra, warnanya disebutkan pada Quran surat Al-Insan ayat 21, aliyahum siyamu suntisin khudrun wa istabraqun wa khullun asawira min fiddatin wa saqahum rabbuhum saraban tahura. Mereka pakai pakaian sutra yang halus, hijau, dan sutra yang tebal. Jadi sutra tipis halus, kandel enten. Kuwi koyo ngopo Mas kula nggih mboten gadah. Lan leket topo kados Dandar Hadi ngoten niku pun enten pojok tertentu. Niku nek klambi hem ngoten niku minimal nggih 1,5. Padahal nek batik biasa niku mungkin 100-200 pun sae. Dan niku 1,5 ronto. Nah, nek leket mriku hati-hati niku sutra, enggak boleh. Dan itu Nabi sudah mengingatkan ya, hari kiamat itu kalian akan menghalalkan sutra itu bentuknya bukan kemudian mengumumkan sutra halal, sutra ini haram, tapi dijual bebas. Betul itu yang larang, betul itu yang mengingat. Nah itu bagian dari bentuk penghalalan. Saya tialaikum zamanun yastahilun al-qura wal harira wal ma'azif. Akan datang satu masa di mana kamu menghalalkan al-qura, qura itu zina. Jadi ada perzinahan ini kayak sini mengini dijadi gitu kan. Sampai terkenal. Solo ki ngendi kono terkenal. Bahkan nek merono itu ya ada, bukan kemudian belian, benar-benar ada orang-orangnya itu. Wal hariro dan sutra. Nek golek sutra ning kono. Kono niku benar-benar pas kesana ada, bukan sing didelek-deleki. Nek kayak narkoba kan didelek-deleki. Kono ngendi? Sebelah kono. Muntak soko iki, tekan kono wong enggak ada, harus digolek-goleki ya. Itu masih bentuk pelarangan. Nah, tapi yang tadi perzinahan dan sutra itu nyata ada dan mudah nyarinya. Nah, yang ketiga wal ma'azif dan alat-alat musik yang kita gampang meleh. Jika tambah gampang meleh, ya di mana-mana ada. Bahkan nanti dalam hadis yang lain wal khomro, kuro, hariro, khomro, wal ma'azif, ada khomro, khomer, ciu, itu di mana-mana ada, bahkan sampai terkenal dalan ciu. Buatan mau dalan itu, tenan itu enten, tuku nganggo term yang sakit, buatan mau botolan yang tadi ini malah saya ngomongnya, kalau dari nanti. Nah, nanti drum asal. Nah, terus ketika dikatakan saya di alaikum akan datang, dari dulu tidak ada tempat yang jual sutra secara bebas, tidak ada tempat jual ciu secara bebas, tidak ada perzinahan secara bebas. Ini sekarang ada. Nah ini sekarang ngumpul nih, ada zina, ada pakaian kemewahan yang termasuk sutra, ada ciu, ada alat-alat musik yang ngumpul jadi satu. Namanya, ini Pak Jokowi itu namanya aloha. Ini terusnya pun tutup. Ini tutup tenang apa? Tenang. Betul ini jerune terusnya juga. Alhamdulillah. Nah, kami nonton kampung dengan mereka yang pun nonton, pun nonton itu. Mereka aloha tutup pindah mereka. Pindah mereka. Nawa turai lebih izin gangguan dari warganya, tanda tangannya itu palsu. Alhamdulillah. Jangan sampai. Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Di sini dikatakan bahasanya pakaiannya adalah sutra yang hijau, jadi warnanya hijau, ada yang tipis, ada yang tebal. Kemudian wahulun asawiro min fiddah, dan mereka diberikan perhiasan gelang dari perak, termasuk gelang. Laki-laki ini pun tidak boleh gelangan,
Tapi nanti kayak gelang Pak dari perak. Wasaqahum rabbuhum saraban tahura. Dan Rabb mereka memberikan mereka minuman yang sangat suci, sangat bersih, murni. Nek madu ya madu murni, nek susu ya susu murni, air murni yang tidak ada kontaminasi, termasuk ciu ya ciu yang tidak marahi mumet, marahi ngeluh. Ibnu Katsir rahimahullah berkata, yakni annahum yalbasuna thiyabal hisan wasundus wal istabrak. Bahasanya mereka mengenakan pakaian indah, genah bagus. Mungkin dunia ini sutra itu sudah bagus, apalagi kita menikah. Dari sundus dan istabrak yaitu sutra yang tipis dan sutra yang tebal. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Imam At-Tabari mengatakan yaqulu ta'ala dzikruhu, Allah taala menjelaskan bahwa libasun ahlil jannah fawqa abdanihim siyabun min sundus wa istabrak wa dzalika min afkhari malabisi ahlin na'im. Disebutkan bahwasanya penghuni surga itu tubuhnya ditutupi oleh sutra yang halus dan tebal karena itu pakaian paling mewah bagi mereka yang mendapatkan kenikmatan. Tentunya pun ngoten nggih. Orang itu kalau pakai pakaian itu tuh wah ini wong kenal orang biasa gitu. Karena mahal terus ya disawang indah gitu. Lembir halus. Lo nanti mlebutan sing dana hati niku nggih namung demok tok sutra iki gitu. Regane sami niki. Ad-Dukhan disebutkan pada Quran surat Ad-Dukhan ayat 53, yalbasuna min sundusi wa istabrak mutaqabilin. Mereka memakai pakaian dari sutra halus dan sutra tebal dan saling berhadapan-hadapan. Banyak nih ayat-ayat yang menyebutkan tentang pakaian yang dari sutra. Kemudian Al-Imam Al-Baghawi dalam tafsirnya mengatakan as-sundus raqiqul harir. Sundus itu sutra yang halus. Kemudian wa istabrak ghaliduhu, yaitu sutra yang tebal. Fajama Allahu lahum baina naw'ain al-harir tamaman lin-ni'mah. Allah mengumpulkan bagi mereka dua jenis sutra itu sebagai kesempurnaan nikmat. Jangan mau pilih yang mana. Biasanya nek perempuan yang senangnya sing tipis, laki-laki senangnya yang tebal. Kemudian dipakaikan juga perhiasan dari emas. Disebutkan pada Quran surat Al-Kahfi ayat 31. Jadi kata sutranya masih ada, masih ditambahi dengan emas. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ulaika lahum jannatu 'adnin tajri min tahtiha al-anhar yuhallawna fiha min asawira min dhahab wa yalbasuna siyaban khudran min sundusin wa istabrak muttaqiina fiha 'alal ara'ik ni'mas sawab wa hasunat murtafaqa. Mereka itulah orang-orang yang bagi mereka diberikan surga Aden yang di dalamnya ada sungai yang mengalir di bawahnya. Di sana mereka diberikan perhiasan gelang-gelang dari emas dan mereka memakai pakaian hijau dan dari sutra yang halus dan tebal sambil sandaran di atas dipan-dipan yang indah. Terus tempat duduk ini itu buatan model sofa, jadi lincah-lincah tapi lincahnya bukan busane halus tebel. Dan itulah sebaik-baik pahala dan tempat istirahat yang indah. Nek di Arab itu sampai hari ini masih biasa Pak, tempat duduk itu kan sesuatu itu dan ruang tamu itu buatan enten sofa nih, jadi namun digelari karpet terus pakai bantal gede-gede di senderan gede-gede pakai bantal. Terus dan masjid-masjid kampungnya itu shop yang pertama itu dikai apa nih senderan. Terus dengan dari shop 2 mau ke shop 1 melompat. Ini senderan. Jadi mereka yang ingin berlama-lama di masjid itu bersolat itu semedi itu kalian baca Quran, zikir. Terus modelnya macam itu. Dan kampung masjid kampung ya, dan atau masjid haramnya buatan, masjid haram Nabawi buatan. Masjid kampung itu di kayak senderan itu. Ya walaupun nggak semua, tapi saya lihat banyak kayak senderan. Jadi benar-benar nopo menaknya yang mau apa nggak pulang. Makanya di sana dijual sajadah tebel, terus bagaimana bisa dilipat dari senderan ini. Itu saya itu nek daurah misi dan Indonesia, maka itu tahu.
Jadi mereka ngimami atau mereka jadi makmum itu mereka mau wiritan itu ditekuk sendirian. Pokoknya senangnya semedi. Ya, Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali ke sini. Al-Imam Al-Qurtubi mengatakan usifat siyabuhum bil khudrati li'annaha abhajul alwan. Pakaian mereka digambarkan berwarna hijau karena hijau adalah warna yang paling menyejukkan jiwa. Wa arwahuha lin nafs, dan paling indah untuk dipandang. Terus banyak orang itu ke gunung itu untuk melihat hijau-hijau, hijau-hijau. Walaupun nanti dalam hadis itu Nabi juga mengatakan harta itu hijau. Soalnya manusia itu senang banget melihatnya. Wasundus ma daku minal harir wal istabraq ma waladu minhu. Dan yang namanya sundus adalah jenis sutra yang tipis dan lembut, sedangkan istabraq adalah sutra tebal dan berkilau. Kemudian Ibnu Katsir mengatakan wa yalbasuna siyaban khudran min sundus wa istabraq ay thiyabuhum fil jannah khudrun. Bahwasanya pakaian mereka di surga itu berwarna hijau, wa sundus wa raqiqul harir, dan sundus itu adalah sutra yang tipis. Fajama'allahu lahum baina naw'aini tamaman lin ni'mati wa kamalan lis-surur. Maka Allah berikan sutra yang tipis yang tebal itu dalam rangka untuk menyempurnakan nikmat dan kebahagiaan mereka. Mari bahasane kon milih dan pilih dhewe nyoki sing kandel elek sing tipis enek. Bapak Ibu dirahmati Allah. Kemudian tadi ayat-ayatnya sudah, kita masuk ke hadis ya. Al-Imam Al-Bukhari Al-Imam Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata dari riwayat Imam At-Tabrani dalam kitab Al-Kabir yang disahihkan oleh Imam Al-Albani, Nabi SAW bersabda, Inna ahlan jannah la yatahadawna fiha kama yatahadawna fid dunya. Sesungguhnya penghuni surga akan saling memberikan hadiah di dalamnya sebagaimana mereka saling memberikan hadiah di dunia. Al-hadiyatu bainahum at-tibu was-siyam. Dan hadiah yang mereka sampaikan satu sama lain itu adalah minyak wangi dan pakaian. Jadi pada pertemuan yang lalu itu kita jelaskan tentang orang-orang di surga itu masih bisa saling mengunjungi, walaupun misal anak mengunjungi bapaknya itu umurnya sama, semua 30-an, jadi mboten bapakku sing tua, aku sing enom, mboten, semuanya sama. Dan nanti akan saling memberikan hadiah, dan hadiah yang dibawakan adalah minyak dan pakaian. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam hadis riwayat Ibnu Abi Dunya dalam Sifatul Jannah, tentang sifat-sifat jannah surga, disebutkan hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah SAW, bersabda Nabi SAW, inna rijala ahli jannah yalbasuna min sundusi wa istabraq wa tuwajuhum bit taijan. Sesungguhnya laki-laki penghuni surga itu memakai pakaian dari sutra halus dan tebal, dan di kepala mereka diberikan mahkota. Nah, ini mahkota nanti dalam kitab orang yang menghafalkan Quran, itu anaknya yang hafid Quran itu akan memberikan orang tuanya mahkota, bapak, ibu. Nah, mahkota ini seperti apa? Nanti kita bahas tentang bab mahkota. Nah, Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Imam Bukhari Muslim dari Abu Hurairah, Nabi SAW bersabda, man labisal harir fid dunya lam yalbasu fil akhirah. Siapa yang memakai pakaian sutra di dunia, maka di akhirat tidak bisa memakai itu. Makanya kalau sesuatu itu dilarang di dunia, maka bisa jadi di akhirat itu akan dihalalkan. Tapi kalau babi saya belum pernah dapat dalilnya. Jadi kayak tadi emas, sutra, khomer itu jelas bahwasanya di dunia dilarang, tapi nanti di akhirat akan diberikan buat jenengan. Jenengan minta nopo kados wong India itu mlambune emas kabeh sak untung-untune monggo. Mendino pegah baju putih ngene ciu monggo. Tapi tentunya kudu ngumpet gitu. Ndelok koncone tanggane do mentem wis ben aku ning akhirat bae. Nah, orang-orang yang di dunia gaweane mendem terhalang, tidak boleh, tidak dikasih. Baik, dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
Ibnu Hajar al-Asqalani dalam syarahnya berkata, fihi dalilun ala anna libas ahlal jannah minal harir. Hadis tadi menjadi dalil kalau penghuni surga itu dipakaikan pakaian dari sutra. Wa anna man ta'ajjalahu fid dunya ala wajhin tahrimi waqiba bihirmanihi fil akhirah. Maka barang siapa yang menyegerakan memakai pakaian itu di dunia dengan cara yang haram, artinya sudah diharamkan kok ya tinggu gitu kan, maka dia akan dihukum di akhirat tidak bisa memakainya illa ayyatuba, kecuali dia tobat. Sehingga ketika dengan hari ini ngapunten duwe pakaian itu, gadah pakaian sutra itu jelas haram dengan pakaian. Makanya harus tobat. Tobatnya pripun? Tobatnya nggih niku pakaian itu dijahit pakaian wanita digege napa garwa jenengan napa putri jenengan napa didol terus duitnya diinfake. Tapi nek didol bentuk baju laki-laki itu mungkin dibawa lanang meleh jenengan itu dosa meleh, jadi tidak boleh. Makanya orang yang bertobat dari homer itu bukan terus homernya dijual atau diinfaknya, bukan homernya kan dua. Dulu penduduk Madinah itu ketika ayat pengharaman homer itu muncul, mereka ya tidak kemudian tak domestik kok tidak infaknya langsung dituang lah. Dan gang-gang Madinah itu banjir homer. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pakaian yang digunakan selain sutra dan hijau, tebal dan tipis juga tidak pernah usang. Boten nanti lungset ya. Sutra niku nggih lemir boten lungset ya. An Buraidah radhiyallahu an, dari Buraidah radhiyallahu an, qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna ahlal jannati yadkhulunaha jurdan murdan. Sesungguhnya penghuni surga nanti masuk surga dalam keadaan tidak berbulu. Ulunya boten enten. Termasuk ulu kelek barang boten enten. Dan tidak berjanggut mulus. Kohlan ngangge celah. Makane kan enten biaya-biaya sing celaan ten donya niku sae. La yabla syababuhum, di mana usia mereka tidak menambah atau tidak menua gitu. Wala tabla siyabuhum, dan pakaian mereka juga tidak pernah usang, jadi bajunya bagus-bagus. Boten enten laundry, Pak. Jadi boten enten reget, boten enten laundry, boten enten rusak. Al-Imam Al-Mubarakfuri dalam kitabnya Tuhfatul Al-Ahwazi beliau berkata, la tabla siyabuhum, pakaian mereka tidak pernah usang, ai likamali na'imihim wa dawamihi, karena sempurnanya dan kekalnya nikmat mereka. Fa inna siyabat dunya tabla litanahi an-nikmah, pakaian dunia rusak maka nikmatnya terbatas. Wasyabal jannati daimah lidawamiha, dan pakaian surga itu tidak pernah rusak biar dengan bahagianya itu terus. Dan kadang kita itu ada baju kesukaan senengan tiba-tiba wis lungset yo atau kerai suwek. Kula enten gamis niku kaine mboten sak warna ngene iki, mungkin bulu dengan kerai niku benten niku termasuk gamis idola kula niku. Dedel ngene. Wah, suwek dadak kali. Lah mboten niku mari gelo. Nah, tapi kok mboten enten. Jadi semuanya bagus dan utuh dan resik dan mboten lungset. Kemudian disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari nomor 3250, la min dhilun fil jannah khairun min dunya wa ma fiha. Sesungguhnya sapu tangan mindil, sapu tangan cilik itu, sapu tangan di surga itu lebih baik daripada dunia seisinya. Loh, lopo jadi kayak ikan cunet tok ae wis. Nah, boleh kelamine. Nanti dalam bab bidadari sombe niku nek surga niku bocor terus baunya tembus tekan donya, niku sak donya mboten enten nang kecing. Bocor cilik, bocor kados ban bocor halus niku nek ambune tekan donya niku mboten enten mambu kecing.
surga. Makanya nek wong tanom ngarani worth it dengan memperjuangkan. Worth it dia apa maksudnya? Sepadan. Nah, sepadan. Atau nek perjuangkan untuk masuk surga itu cucuk ayo bahasa Jawa ini cucuk. Dengan rekawas ning salat, rekawas ning ngaos ning ngaji, rekawas ning haji umroh, rekawas ning kurban, rekawas ning bojaki sapi, nanti keseletak sapi. Niku cucuk wae bener-bener dibayar dari surga niku. Saestu. Tapi nek mung ngarep nuruti dunya lah tekan pundi. Dengan nuruti atas beberapa orang niku pokoknya manggil bojo pengen sing enom sing ayu, bojone tuwek sithik diganti, tuwek sithik diganti. Niku kira dhek tuwek bojo enom ya ora ngrasa ya. Akhirnya ya ujung-ujungnya ya mending bojo tuwa, ternyata nek wong wedok tuwa ternyata tidak ngobrol ya penak. Nek sing enom kan karepe dolan terus jajan terus kan mumet terus remuk lho. Makanya tenan nuruti tentunya niku mboten enten tak. Tapi nek ten akhirat mang pol-pol iki. Ibnu Battal mengatakan hadal hadis dalilun ala haqqaratid dunya indallah. Hadis ini menunjukkan hinanya dunia di sisi Allah. Satu sapu tangan saja lebih mulia, lebih indah daripada dunia seisinya. Wa anna adna bala bisil jannah a'dhamu wa asrafu min kulli na'imid dunya. Pakaian yang paling rendah di surga, kacu niku cilik kan niku. Mulai dari kacu kilo atau lapi irung atau soal beli barang itu. Nah itu ternyata untuk urusan dunia itu masih lebih besar dan lebih mulia dari semua nikmat yang ada di dunia. Makanya Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala cucuk dengan memperjuangkan itu. Kemudian perkataan para ulama Ibnu Abbas mengatakan siapa ahli jannah la tabla wala tatasih. Pakaian penghuni surga itu tidak pernah kusam dan tidak pernah kotor. Jadi bukan sah bingung oleh laundry. Wa kullama istahau libasan jaddadahu lahum. Setiap kali mereka pakai pakaian baru, maka Allah memperbarui untuk mereka. Terus dengan pakai, terus mungkin dengan senderan orang tangi-tangi sampai meneh gitu loh. Jadi tidak perlu ketik boleh sabun boleh apa buatan. Al-Hasan Al-Basri berkata, libasuhum an-nur, pakaian mereka bercahaya. Jadi sudah bagus, indah, lemir, lembut, kinclong. Wa inna nurahum liyudi'u ma bainal masyriq wal maghrib. Dan cahayanya itu silau sampai bisa menerangi timur dan barat ya tentunya. Kesimpulannya, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, sifat pakaian penghuni surga satu terbuat dari sutra, sutranya jenis yang halus dan yang tebal, kemudian dominasi warnanya hijau, artinya jenengan nek ajeng nyuwun werna liya nggih saged, mboten menapa. Dan hijau niku kuatah lho, enten hijau napa toska, enten hijau kukus, hijau pokoknya macam-macam lah. Dan kemudian berkilau kinclong. Kemudian tidak pernah usang, tidak pernah kotor, selalu harum dan indah. Dan sutra ini melambangkan kemewahan, kelembutan yang di dunia diharamkan bagi laki-laki tetapi dihalalkan di surga. Dan warna hijau melambangkan ketenangan dan kebahagiaan abadi. Pakaian adalah bentuk pemuliaan dari Allah kepada penghuni surga. Sehingga itu menjadi kenikmatan ahli surga. Nanti dalam bab neraka itu nggih pakaian juga. Orang-orang sing kerja nang ngemis. Uripe penggaweane ngemis. Ana rene mung dolak-jaluk mau kerja gitu. Niku nek ten kampung-kampung cirine niku biasanya nek mlampah niku piyai tiga, piyai gangsal niku. Gowo sak RT mungkin didrop ten mriki papak ten pundi ngoten. Nah, orang-orang yang kerjaannya ngemis, nggak mau kerja, sedangkan dia dikasih fisik sehat, maka nanti kukunya dipanjangkan. Sudah panjang, ini dia mencapik-capik mukanya sampai entek, terus dikei baju dari timah nyes gitu. Nah, ini kan pakaian surga, nah ini pakaian penghuni neraka, jeung ben bab neraka. Jadi nggih enten pakaian neraka. Makanya Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala,
Nah, ini yang bisa saya sampaikan. Saya mau nanya, Pak Guru mau nanya ada? Betul. Iya, monggo. Berikutnya, berikut. Nah, tadi saya bilang di dunia diharamkan, di akhirat dihalalkan. Yang saya tahu, tadi kan saya bilang ini dong. Yang saya tahu itu adalah emas, khomer, sama sutra. Bahkan babi saya tidak tahu. Nah, jangan tanya soal musik saya tidak tahu. Gitu. Jadi yang saya tahu, kata yang saya tahu, emas, terus sutra, kemudian khomer. Nah, babi saya tidak tahu. Nah, musik juga saya tidak tahu. Beri moga Pak Arianto. Sebutkan nanti di surga tidak ada bulu. Bulu, oke. Wajahnya berubah enggak? Wajah. Jadi jenengan semua niku bertambah tinggi 60 hasta. Kemudian umurnya rata-rata 33 sampai 35. Kemudian yang nggak standar, hidungnya pesek, maju. Terus yang ngapunten ciri, misal pincang jadi normal, nggak punya tangan utuh semuanya. Nah, semuanya berubah, tambah ganteng, tambah cantik. Cuman tetap bisa diidentifikasi ini Pak Joko, ini Pak Rahmat, ini Pak Arianto. Jadi walaupun ada perubahan lebih baik, tapi tetap bisa dikenali. Ngoten ya. Jadi cara sakniki sebagian orang mengusahakan operasi plastik ngoten niku lho. Arek bojone nggih Pak. Mboten, tetap bisa dikenali. Dan nanti setiap Jumat niku jenengan ke pasar. Setiap Jumat jenengan ke pasar, pulang ke rumah niku enten angin mengenai set gitu. Gitu. Terus dibukakan pintu sama garwan jenengan, Mas, kowe kok tambah ganteng. Jadi setiap Jumat niku tambah ganteng. Ora usah dadak ning salon gitu kan. Ning pasar wae. Ning pasar betul. Nek sakniki nek ning pasar mulih-mulih mampu gereh, mampu macam-macam. Niku bar mulih ning pasar tambah ganteng. Lah ternyata begitu dibukakan pintu surga itu, jenengan ningali garwan jenengan di dalam rumah, ternyata Allah juga mempercantik beliau di dalam rumah. Senajan jane ya ora apa-apa, maksudnya mboten sing terus nek jenengan misal bareng kisah tebing mantuk kan garwan jenengan boleh wedang, boleh napa mboten. Niki mboten wis pokoke meneng ae tambah ayu. Dan jenengan mergo ing pasar itu kena angin bus tambah ganteng. Ngoten. Terus perubahannya ada tapi bertambah baik dan masih bisa dikenali. Nah, ngoten. Mboten sing nganti sapa yo gitu ya. Karena pripun aja. Untuk orang yang paling akhir masuk surga. Kalau sudah masuk surga kan kekal. Ya. Kalau dihitung apa enggak tetap lama di surganya Pak? Pertanyaannya apa? Ya itu berarti orang-orang itu tetap panjang di surga. Oh iya. Dan terus dalam bab syafaat ya, ada biaya sing ngaji dan nurul iman nih, sing dalamnya panun namanya, sing soal lenggah dan cedak pintu nih, terusnya biaya Muhammadiyah. Dan itu beliau kan nanti cerita, saya lama ngaji di majelis nopo gitu. Itu disebutkan sama gurunya kalau syafaat itu tidak ada katanya. Hadis tentang Jahannamiyun itu tidak ada. Saya bilang tidak bisa, itu memang ada. Nah, tidak ada terus syafaat itu maksudnya piye? Kata dia syafaat itu kata dia bahwasanya Al-Quran itu sifaun lima fis sudur, sebagai syafaat buat di dalam hati. Nah, kita bisa ngaji Quran itu sudah mendapat syafaat. Oh enggak, Jahannamiyun itu ada. Jahannamiyun itu orang-orang yang dia tidak berbuat kesyirikan, tidak berbuat kekufuran, tidak berbuat kemunafikan, tapi lupa bertobat, berbokokan dosa, tukang mendem,
tukang main mati pas main, atau niku tukang zina mati pas zina, tapi dia tidak melakukan 3 dosa besar yang menyebabkan kekal di neraka ini, maka dia harus bertanggung jawab di neraka. Nah, bertanggung jawab di neraka ini, maka dia menanti syafaat-syafaat itu. Nah, nanti yang terakhir itu syafaat dari Allah Subhanahu wa taala yang akan membersihkan neraka dari orang-orang yang imannya sedikit banget, tapi tidak tercampur dengan kesyirikan, kemunafikan dan kekufuran, dikeluarkan. Terus dituangkan di sungai kehidupan, kemudian tukul kayak kokolan. Begitu sudah tukul dikasihkan kalung. Nah, tadi penghuni surga dikasih gelang, ini kan dikasih kalung. Nah, kalungnya itu bentuknya pripun mboten mudeng kula, tapi nggih enten istilahnya tulisannya al jahannamiyun. Jahannamiyun ya berarti mantan penghuni jahanam. Nah, tapi bentuknya sudah berubah yang tadinya gosong, nah, itu sudah lebih baik. Dan kemudian dikasih pakaian, disuruh masuk surga, mlebu surga Mas. Begitu dia sampai di depan pintu surga niku ketutup. Wong memang pintu surga niku ditutup, artinya nek pengen dibuka kudu digedhok sih. Assalamualaikum, oke dibuka gitu. Nah, ini orang begitu lihat pintu surga tertutup, dia nggak mau ketuk pintu surga, dia batin, jojo wis kebak, balik lagi. Ya Allah, ketinggalan surga sampun kebak. Karena terbiasa kan dunia kon salat kok sak-kose, kon ibadah kok sak-kose, duwe duit kon haji umroh kok sak-kose, kon kurban kok sak-kose, kon tobat somben wae umurku lagi 57 iki yo. Ngenteni 75, ternyata 57 kundurong dino mati gitu kan. Nah, balik kok Mas wis mlebu surga. Sampai situ pintunya tertutup. Balik lagi, ya Allah, ketinggalan sampun penuh gitu. Niku nek teng donya kita nawari kok Pak Joko, oh mboten usah ya wis beneran. Kan ngoten. Tapi Allah itu Ar-Rahim. Jadi orang sing dua blok kayak gitu tetap ndak kemudian administrasi doa mboten, tetap disuruh. Nah, kalimat yang ketiganya Allah mengatakan mlebu Mas. Mlebu ning jero kuwi wis cemepat. Nikmat go kowe 10 raja donya. Jadi raja donya sing ndi sing mbok bayangke kuwi dipengke 10 go kowe. Terus ditambahi minimal bidadari loro go kowe minimal. Terus karo apa sing pernah mbok bayangke nikmat ning donya kuwi tak kei koyo ngono. Nah, jadi bukan dikasih yang lebih baik, tapi misal bayangin panganan paling enak niku kambing guling kambing guling. Aku mbiyen pernah mangan iki gitu. Jadi kenikmatan itu selama-lamanya. Nah, cuman syafaatnya ada 7, syafaat Rasulullah, kemudian syafaat Siddiqin, syafaat para nabi, syafaat orang yang mati syahid, sholihin, para malaikat, syafaat Allah. Nah, jeda 1, kedua, 2, ketiga, 3, keempat sampai ke-7 ini kan jedanya itu berapa kan nggak tahu. Umpama jedanya itu berarti sedino berarti kan tekan yang buri dewe ini butuh waktu 7 dino. 7 dino 1 hari di sana itu 1000 tahun teng mriki. Berarti nek ngenteni sing dhewe berarti diobong ten neraka 7000 tahun. Nah, niku nggih perkara yang berat. Makanya dalam bab orang bunuh diri yang saya pegang itu pendapat ulama yang mengatakan orang bunuh diri selama dia muslim, tidak berbuat kesyirikan, tidak berbuat kekufuran, maka tidak boleh dikafirkan. Bahkan masih ada peluang dia masuk surga. Walaupun bunyi hadisnya orang yang bunuh diri itu akan dapat adab di neraka seperti dia bunuh diri. Nek nyoblos awake dhewe nggih niku gaweane ngoten niku. Nek ngombe racun nggih gaweane ngoten niku. Terus dan bahkan di akhir hadis dikatakan khalidan mukhaladan, kekal dan dikekalkan dengan perbuatan itu. Tapi ulama tetap memberikan ruang bahwasanya itu tidak bermakna tidak keluar dari neraka, tetap bisa keluar selama tidak berbuat kesyirikan, kemunafikan, kekufuran. Kekufuran yang dimaksud di sini apa? Mengingkari takdirnya. Nah, maka kalau orangnya masih punya iman walaupun kecil tetap dikeluarkan walaupun dia harus di situ lama banget. Makanya nanti di dalam Islam itu ada namanya kitab Al-Kabair, dosa-dosa besar. Nah, dengan nek majelisnya teng pundi nek kula teng Solo. Nah, niku beneran pelajaran niku. Jenengan jauh ini
agar jangan sampai itu nanti jadi sesuatu yang harus dipertanggungjawabkan. Dosa-dosa besar itu ada 76. Nah, dosa besar itu ada dosa besar yang mengkafirkan, artinya menyebabkan kita keluar dari Islam, ya kayak syirik dan seterusnya. Ada yang kemudian kita harus bertanggung jawab di neraka itu tadi. Nah, tapi semua itu kalau sudah ditobati di dunia, pernah mendem, pernah main, pernah zina segala macam, tapi sudah tobat, selesai, Pak. Ataibu minad dzambi kama la dzambalahu. Makanya hikmah panjenengan dikasih usia panjang. Mungkin ada yang sudah 70 kok dereng sedo atau 75 dereng sedo. Niku jane niku disuruh merenung. Aku mbiyen ki dosa apa ya. Nah, disitulah dengan istighfari dan dengan tobati. Karena dosa besar itu hanya akan terhapus dengan tobat. Sholat dari sholat ke sholat, Jumat dari Jumat ke Jumat, puasa Ramadan ke Ramadan, dan umroh ke umroh, haji ke haji, kurban ke kurban, itu menghapus otomatis dosa kecil. Tapi dosa-dosa besar tetap bertobat, apalagi dosa besar terkait hak orang lain harus diselesaikan. Jadi misal dum-duman warisan, kok kudune entuk ora semono digawe punjul iki kedah diluruske. Dek, aku jatahku jane mung 3 miliar iki dikai Pak iki 3,5. Yo iki setengah iku kowe. Misal ngoten niku. Nah, maka niku PR kita semuanya dengan kita juga, saya juga ya, introspeksi diri, muhasabah, ya, wal tangdur nafsu ma qaddamat liwat. Periksalah apa yang menjadi bekal besok. Itu tidak cuma soal nambahi amal solih, tapi juga ngecek jangan sampai bahwa PR kebanyakan itu, bahwa hal yang harus disucikan di neraka itu bukan perkara yang mudah. Makanya cakap, oh ya pripun Pak Jawa. Tadi kan penduduk surga itu kan pakaian ya, tentang pakaian. Iya, pakaian. Berarti yang lain ya. Dari penduduk surga itu berupa jasad. Oh iya. Bukan. Ya. Terus kemudian pertanyaannya saya, ada seseorang atau mungkin ulama sudah meninggal. Nah, terus kemudian karena sesuatu hal mau dipindah. Nah, makamnya. Ya, makamnya mau dipindah. Ternyata jasadnya itu masih utuh. Ya. Apakah itu sebagai indikator bahwa seorang itu masuk surga? Oh, maksudnya itu ciri penghuni surga gitu. Oke. Sebelum karena biasanya kalau sudah meninggal, hancur. Itu kan jasadnya itu kan sudah hancur. Ya. Baik. Kalau dia adalah orang Islam yang solid, insya Allah bisa dijadikan indikasi seperti itu. Tapi kalau dia orang kafir tidak bisa. Lama ada orang kafir jasadnya utuh, ada. Sinten Bapak Kim Jong Un itu jasadnya utuh. Terus Lenin itu jasadnya utuh. Lenin nanti mirip Lenin. Terus mau Setung itu jasadnya diutuhkan. Terus Fir'aun dari ini jasadnya masih ada. Maka kembali kepada akidahnya. Kalau dia Muslim, orang solih, kalau dikenal di kampung itu orang baik, insya Allah itu indikator kebaikan yang bersangkutan bisa terus. Karena memang bumi itu diharamkan untuk memakan jasad para nabi dan orang-orang yang memiliki keutamaan di sisi Allah. Tapi kalau itu orang kafir kayak tadi yang saya sebut, maka itu bukan ciri seperti itu. Makanya kita misalnya dengan sini orang yang sergap sholat, sergap ngaji, kalau dikubur nanti misalnya kebak, lagi kudu ditoto meneng. Duduk loh kok kuburannya Pak Romat terus rene apa-apa nih ya. Nanti mau elek juga nggak bisa dikatakan seperti itu. Artinya itu bisa menjadi indikator tapi bukan sebuah pemutlakan. Tidak pasti seperti itu juga. Sama kayak sebagian orang yang berpendapat ngomongnya kuburan ini nek ditukuli suket berarti ini amalia yang apik mergo hasil zikir wiridnya, sholatnya, ibadahnya sehingga tumbuhan pun bisa tumbuh. Nah, itu kan barang goib dan dia mencoba untuk menerjemahkan dengan cara seperti itu. Nah, terus saya bilang, niku nek nang Indonesia sukete tukul dan Arab. Belas ternyata sukete. Belas kuburan itu mboten enten apa-apa niku belas. Makanya kebaikan yang terkait dengan goib di dalam alam kubur tidak bisa
direpresentasikan dengan keadaan-keadaan seperti itu. Nanti terkait jasa utuh, itu akan utuh mereka yang dikubur di tanah-tanah yang mengandung garam yang tinggi, karena bakterinya nggak ada, gitu. Tapi itu menjadi benar kalau kemudian dia orang soleh, kemudian tanahnya bukan tanah yang kandungan garamnya tinggi, salinitasnya nggak tinggi, maka kok utuh bisa jadi karena kesolehan, bisa saja, tapi tidak bisa dimutlakkan, kan ya? Terus nggak boleh, Pak? Iya, nggak boleh. Penduduk surga Iya. itu komunikasi bahasanya itu apa? Komunikasi bahasanya baik. Sebagian menjelaskan, sebagian ulama menjelaskan. Nah, saya belum ketemu dalil, tapi sebagian ulama menjelaskan berbahasa Arab. Tapi ada sebagian ustadz yang kemudian kalau makanya dengan tak itu untuk belajar bahasa Arab, mana nggak sinau bahasa Arab yang surga aku ngomong gopo. Ada yang bilang itu, ini kok nggak tepat ini, nggak bisa. Jadi walaupun nanti misal berbahasa Arab, saat ini dengan tidak bisa bahasa Arab, tetap nanti dengan otomatis bisa berbahasa Arab. Nah, tapi secara dalil saya belum tahu. Ya, mudah-mudahan nanti pertanyaan bagus itu, nanti saya carikan bahasa penghuni surga itu apa. Mengatakan gimana ya, Bu? Bapak Ibu dirahmati Allah, buat pilih perkataan yang saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Alhamdulillah, subhanakallahumma